Salam, hari ini saya mau bicara tentang memperhatikan hidup. Ini penting kita bahas supaya kita tetap kuat dan kokoh berdiri setelah kita menyelesaikan tugas yang Tuhan kasih untuk kita kerjakan. Alkitab menggambarkan hidup seseorang sama dengan membangun sebuah rumah. Apa saja yang harus kita perhatikan supaya hidup kita seperti yang Tuhan mau dan tentu seperti yang kita harapkan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 23. Tapi tentu kita tidak akan bahas seluruhnya. Saudara nanti bisa baca sendiri. Kita akan bahas sesuai dengan poin-poin yang akan kita pelajari. Mari kita baca mulai ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dari ayat tersebut ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup supaya hidup kita tetap kuat dan kokoh. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah dasar hidup kita. Kedua, yang harus kita perhatikan bagaimana kita seharusnya membangun di atasnya. Kita tahu semua yang kita bangun harus dimulai dari fondasinya, dan fondasi menentukan kekuatan sebuah bangunan. Hal yang sama dengan hidup kita. Kekuatan hidup seseorang tergantung dari fondasi yang dibangun oleh orang tersebut. Ini sangat penting karena Alkitab berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Setiap orang akan mengalami ujian di dalam hidupnya, dan ujian itu datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Sebab Alkitab berkata, ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di dalam ayat 10 tadi, Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar, atau lebih tepatnya, Allah telah meletakkan dasar dalam hidup kita. Dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama harus kita perhatikan adalah terbuat dari apa dasar hidup kita. Sebab itu yang menentukan seberapa kuat hidup kita. Apalagi di saat seperti sekarang ini. Apakah dasar hidup kita Yesus Kristus atau yang lain? Jika dasar hidup kita Yesus Kristus, berarti kita mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita memastikan dasar hidup kita Yesus Kristus? Jawabannya, seberapa banyak kita mendengar suaranya dan melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika turun hujan dan datang banjir, rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Hal yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita membangun di atasnya. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita ini bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Artinya yang kita bangun adalah bait Allah. Tubuh jasmani dan tubuh rohani kita yang harus kita perhatikan. Kita harus ingat bahwa tubuh ini bait Roh Kudus. Kita harus menjaga dan merawat tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah itu kudus, yang artinya kita harus membangun hidup dalam kekudusan. Apakah susah hidup kudus? Kudus artinya dipisahkan. Jadi kita harus memisahkan diri dari segala bentuk kejahatan. Dan kita pasti mampu, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup dalam kekudusan. Jadi, jangan sembarangan hidup, karena kita adalah bait Allah. Yang kedua, memakai hikmat Allah. Setiap pekerjaan Allah tidak boleh memakai hikmat dunia, karena akan sia-sia. Alkitab berkata, hikmat dunia merupakan kebodohan bagi Allah. 1 Korintus 3 ayat 19-20 berkata, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Membangun bait Allah tentu harus dengan petunjuk Allah, bukan dengan hikmat sendiri. Seperti Nuh, ketika Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, Tuhan sendiri memberi petunjuk kepada Nuh apa yang harus dikerjakan, berapa ukurannya, dan sebagainya. Jika Nuh membangun bahtera dengan hikmat sendiri, kekuatan sendiri, maka apa yang dikerjakan Nuh akan menjadi sia-sia. Karena mustahil Nuh bisa membuat bahtera. Nuh bukan seorang insinyur, dan dia bukan tukang pembuat perahu. 1 Korintus 3 ayat 23 berkata, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jadi yang kita bangun ini milik Allah. Jadi pastinya sesuai dengan kehendak Allah. Sama dengan kita ingin membangun rumah, tetapi tukangnya berkata, bagaimana saya ya membuatnya? Kan enggak mungkin seperti itu. Jadi ketika hidup kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus, dan kita membangunnya dengan memakai hikmat Allah, karena yang kita bangun adalah bait Allah, milik Allah, maka dipastikan hidup kita ada dalam pelindungan Yang Maha Kuasa, dan kita akan baik-baik saja. Tuhan memberkati.